Modernisasi yang berkembang luar biasa pesatnya saat ini nyatanya tidak mengikis kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Salah satunya terkait dengan kepercayaan mendapatkan kekayaan lewat pemujaan setan atau lebih dikenal dengan istilah pesugihan. Dari banyaknya mitos tentang pesugihan yang dipercayai, pesugihan Nyi Blorong merupakan salah satu yang unik. Uniknya seperti apa? Simak video kali ini. Sosok Nyi Blorong memang merupakan contoh perwujudan setan yang benar-benar nyata. Ia ditugaskan oleh Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul untuk menyesatkan umat manusia yang tergiur akan kekayaan yang diperoleh dengan cara mudah, tanpa kerja, dan juga instan. Pesugihan Nyi Blorong, begitu cara orang untuk menyebutnya, merupakan salah satu bentuk penyesatan yang setan sediakan. Melalui pesugihan ini, orang-orang bisa menjadi kaya secara mendadak, memiliki miliaran rupiah, rumah, dan semua keinginan duniawinya bisa tercapai. Untuk mendapatkan pesugihan Nyi Blorong ini, seseorang harus sepenuh hati menghamba kepada sang iblis betina ini. Salah satu bentuk penghambaan tersebut adalah dengan melakukan sebuah ritual bernama Cawis Sesaji. Ritual Cawis Sesaji adalah ritual yang dilakukan di dalam kamar oleh seseorang yang memiliki niat untuk melakukan pesugihan dengan mengundang kehadiran Nyi Blorong. Dalam ritual ini, Nyi Blorong akan mewujudkan diri sebagai seorang gadis yang cantik jelita, bergaun berwarna hijau, dan berambut panjang. Ritual tersebut akan dilakukan dengan melakukan hubungan badan yang dilakukan antara si pemuja dengan Nyi Blorong. Saat berhubungan badan, wajib hukumnya bagi si pemuja untuk memastikan tak ada satu orang pun anggota keluarganya yang dapat masuk dan juga mengintip ke kamar tersebut. Karena jika hal tersebut sampai terjadi, maka si pemuja akan mati seketika. Pernah suatu kejadian, ada seorang istri yang menaruh curiga kepada suaminya karena selalu meminta izin untuk keluar di malam-malam tertentu. Akhirnya istri tersebut mengintip ke dalam kamar tersebut melalui plafon kamarnya, dan ketika mengintip tersebut maka dia melihat ritual yang dilakukan suaminya sampai hingga dia berhubungan badan dengan Nyi Blorong tersebut. Hingga pada saat prosesi berhubungan badan tersebut, si istrinya menjerit karena menyaksikan suaminya bergelut dengan seekor ular besar berwarna hijau. Seketika menjerit, si suaminya tersebut langsung diterkam oleh ular tersebut dan mati seketika. Si ular hilang dan suaminya pun menjadi tak bernyawa lagi. Setelah berhubungan badan, Nyi Blorong akan pergi terlebih dahulu meninggalkan beberapa sisik tubuhnya. Sisik-sisik ular tersebut akan berubah menjadi kepingan-kepingan emas yang bisa menjadi hadiah bagi si pemujanya. Koin-koin emas yang diberikan kepada si pemujanya ternyata tidak diberikan secara cuma-cuma. Dalam pesugihan Nyi Blorong ini, si pemuja wajib mengeluarkan wadal atau tumbal yang tak lain adalah anggota keluarganya sendiri, bisa anak, istri, bahkan orang tuanya dan juga anggota keluarganya yang lain. Wadal tersebut dikeluarkan setiap tahun sekali. Bagi Nyi Blorong, wadal atau tumbal yang diberikan si pemuja akan ia gunakan sebagai alat untuk menambah kesaktian dan juga kecantikannya. Wadal tersebut juga dapat ia manfaatkan untuk sebagai budaknya di laut kidul sana. Adapun penyebab dari si kematian si tumbal biasanya akan terjadi karena hal yang tidak umum, seperti karena kecelakaan atau sebab-sebab yang lain. Saat setelah dikuburkan, jasad yang menjadi wadal tersebut umumnya akan berubah menjadi batang pisang. Jasad aslinya ditukar dan dibawa ke alam gaib ke kerajaan Nyi Blorong sebagai persembahan.
Suatu kondisi apabila si pemuja tak mampu menyediakan wadah, Nyi Blorong akan mengambil nyawa dari si pemuja tersebut sebagai gantinya. Ini merupakan kontrak mati yang memang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah kematian dari si pemuja, harta yang ditinggalkannya pun juga sedikit demi sedikit hilang, tidak ada keberkahan. Nah, itulah sekilas mengenai pesugihan Nyi Blorong yang dapat saya sampaikan. Dari video ini, sepatutnya kita bisa menyadari bahwa jika kita ingin hidup berkecukupan, kerja keraslah merupakan modal yang paling utama. Mengandalkan pesugihan sama halnya dengan menukar masa depan kita di dalam akhirat dengan neraka sepenuhnya. Semoga video ini bisa mencerahkan sedulur semua. Sedulur Mbak Witri, bersemangat dan kerja keras adalah pesugihan masa kini yang harus Anda jalani. Namun apabila menggunakan ageman untuk kelancaran rezeki, untuk pelarisan usaha dan bisnis adalah sebuah bentuk ikhtiar secara batin. Tentunya ageman yang Anda gunakan ini adalah yang beraliran putih dan tidak bersekutu dengan jin. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa berkonsultasi dengan menghubungi kontak saya di bawah ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya Mbak Witri undur diri. Salam Rahayu.